Tips menjaga kesehatan mental anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tentu saja kita ingin sekali bisa menjaga kesehatan mental anak-anak maupun anggota keluarga kita. Itu sebabnya kita perlu tahu apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa menjaga dan memelihara kesehatan mental diri kita, anggota keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Teman-teman sekalian, kesehatan mental artinya adalah kemampuan kita untuk bisa mengenali maupun mengelola emosi yang kita rasakan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di kehidupan ini. Ciri-ciri kalau seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik adalah dia cenderung produktif, kemudian dia bisa menjalankan hobi atau aktivitasnya dengan baik, kemudian dia juga memiliki relasi yang harmonis dengan orang-orang di sekitar. Kemudian dia juga mampu mengatasi stres yang terjadi sehari-harinya. Nah, teman-teman sekalian, untuk membangun kesehatan mental di dalam keluarga, kita perlu untuk bisa membantu anak-anak kita agar merasa diterima emosi yang mereka rasakan. Jadi, kalau anak kita mengalami suatu kondisi yang tidak baik-baik saja, yang membuat mereka tantrum, membuat mereka menarik diri, membuat mereka jadi ngambek, diam, ataupun jadi pengen di kamar aja, atau jadi berperilaku yang tidak ideal, itu menunjukkan bahwa ada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja di kehidupannya, di sekolahnya, ataupun di dalam dirinya sendiri. Nah, sebagai orang tua, kita perlu untuk hadir di sana, membantu anak mengenali apa sebenarnya yang sedang dia rasakan. Ya, karena sejatinya setiap emosi yang dirasakan itu bersifat fitrah, boleh, emosinya boleh. Yang tidak boleh adalah perbuatannya. Kalau perbuatannya itu bisa merugikan dirinya ataupun orang lain. Sedangkan emosinya tentu boleh saja untuk hadir dan dirasakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah memberikan validasi atas emosi yang dirasakan anak. Contoh ketika anak sedang ngambek, menarik diri, atau berperilaku yang tidak ideal, marah-marah, teriak-teriak, atau sejenisnya, kita bisa mengvalidasi dengan mengatakan, adik lagi marah ya? Kakak lagi sedih ya? Adik nangis karena lagi takut ya? Mau cabut gigi ya? Nah, jadi kita namai kondisi yang dihadapi anak tersebut dengan menamai emosinya. Kira-kira anak kita ini sedang sedih, marah, kesel, takut, ataukah kecewa gitu ya. Jadi kita bantu untuk memvalidasi. Sehingga ketika kita memvalidasi emosi anak, kita dalam tanda petik menerima bahwa boleh kok kalau kamu sedang merasakan sedih, boleh kok kalau kamu lagi marah, boleh kok kalau kamu lagi kesel. Ya, jadi memvalidasi itu sama halnya dengan kita membuat anak kita merasa diterima perasaannya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu lagi sedih, nggak apa-apa kalau kamu lagi marah, nggak apa-apa kalau kamu juga lagi takut. Silahkan, gitu ya. Jadi ketika kita memvalidasi, anak-anak akan merasa diterima. Nah, selanjutnya anak jadi paham saat proses validasi itu, anak jadi paham bahwa perilakunya tadi itu, yang tantrum tadi, yang nangis-nangis tadi, yang teriak-teriak tadi itu, yang menarik diri tadi itu, karena dia sedang mengalami suatu emosi tertentu atau emosi negatif. Jadi dia lebih paham, oke, kalau saya mau perilaku saya membaik, kondisi saya membaik, maka yang perlu saya lakukan adalah mengelola emosinya gitu ya. Termasuk kita, kalau kita tahu bahwa perilaku anak-anak itu karena dia sedang mengalami emosi yang tidak oke, maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya adalah membantu agar emosi yang negatif pada diri anak bisa berubah ke emosi yang positif, ya, bukan malah dimarahi, bukan malah dihentikan, bukan malah diabaikan itu emosi yang mereka rasakan. Ya, maka tugas kita adalah hadir untuk memberikan keamanan, kenyamanan yang membantu si anak agar kembali merasa baik-baik lagi. Contohnya, kita bisa memeluknya gitu ya. Adik lagi takut ya, atau adik lagi sedih ya, sini bunda peluk gitu ya, atau diusap-usap. Jadi respon kita sebagai orang tua jauh lebih tepat ketika kita bisa berempati atau memahami bahwa
perilaku-perilakunya itu karena mereka sedang tidak baik-baik saja emosinya, bukan karena mereka anak nakal, bukan karena mereka anak yang membangkang, bukan karena mereka anak yang titik-titik gitu ya, tapi karena dia sedang mengalami emosi yang tidak oke, sehingga kita perlu hadir untuk membantu mereka merilis emosinya. Kalau ingin lebih tepat, sebagai orang tua kita bisa langsung bertanya aja, adik butuh apa nih untuk bisa lebih nyaman hatinya, mau es krim, mau ngopi-ngopi mase dulu, atau mau dimasakin apa ya. Jadi kita bisa menawarkan kalau kita mungkin merasa bingung nih, udah dipeluk, udah dideketin masih belum menunjukkan perilaku yang oke, kita bisa menawarkan ya, menawarkan dengan cara memberi pertanyaan, adik butuhnya apa, adik maunya uminya gimana, adik mau ayah ngelakuin apa, ya seperti itu juga bisa. Atau ayah bunda bisa memberi, sudah melakukan upaya namun belum oke, ayah bunda bisa memberikan ruang untuk anak-anak deal dulu atau damai dulu dengan dirinya sendiri. Oke, adik lagi sedih ya, silahkan, nggak apa-apa, adik habisin dulu sedihnya ya. Nanti kalau adik sudah lebih tenang, boleh cerita sama Umi di kamar atau ayah ada di depan, gitu ya. Jadi memang memberikan ruang bagi anak untuk dia merasakan si emosi tersebut nggak apa-apa. Yang penting mereka dalam kondisi yang aman, tidak sedang merugikan dirinya ataupun membahayakan orang lain. Nah, jadi silahkan adik kalau masih marah nggak apa-apa, habisin dulu marahnya. Nanti kalau adik sudah tenang, boleh cerita ke bunda ataupun ayah. Nah, jadi dikasih ruang untuk anak-anak merasakan emosinya. Jadi emosi yang diizinkan, emosi yang diakui justru akan lebih cepat membaik dibandingkan ketika kita menekan, melawan ataupun tidak mengizinkan emosi itu hadir. Contohnya misalnya kalau dulu kita sering mendengar ketika anak laki-laki nangis, kita bilang, jangan nangis, laki-laki kok nangis, gitu ya. Padahal dia lagi sedih, kok nggak boleh nangis sih, gitu. Jadi gimana dia mengekspresikan si sedih ini kalau dia dilarang untuk menangis. Nah, itu yang akhirnya membuat banyak anak-anak atau kita para orang dewasa di saat ini tidak paham bagaimana cara untuk mengelola emosi karena terbiasa diperintah pada masa dahulu untuk menekan ataupun melawan si emosi yang hadir. Nah, jadinya menumpuk-numpuk. Nah, maka kalau kita ingin kondisi kesehatan mental anak-anak kita saat ini dan ke depan lebih baik, izinkan kalau mereka sedang tidak baik-baik aja, pahami itu, kasih ruang untuk mereka bisa kembali damai, kasih ruang untuk mereka bisa menerima dan merilis emosinya. Kemudian setelah itu kita izinkan mereka untuk bercerita kembali ketika hatinya sudah lebih tenang. Nah, jadi memang obat dari kondisi yang tidak baik-baik pada emosi kita adalah menerimanya. Kita menerima kondisi anak kita yang sedang tidak baik-baik aja, dan penerimaan itu akhirnya membuat mereka merasa lebih lega, merasa diterima, merasa diakui, merasa diperhatikan, dan itulah yang akan membuat mereka bisa lebih damai hatinya, sehat mentalnya, dan bisa kembali menjadi dirinya yang terbaik. Tentu saja ini semua butuh latihan, ayah bunda. Tidak apa-apa, kita terus belajar untuk diri kita sendiri, pasangan kita maupun anak-anak kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sehat mental, sehingga ketika kesehatan mentalnya terjaga, kita bisa menjadi diri kita yang terbaik, potensi-potensi yang ada dalam diri kita bisa optimal, dan kehadiran kita bisa memberikan kemanfaatan dimanapun berada. Semoga bermanfaat.